Warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Mandailing Natal dimanapun berada, perlu kami berikan penjelasan pada hari ini tentang perkembangan COVID-19 di Mandailing Natal. Pada tanggal 28 yang lalu, yaitu berasal dari Kota Nopan, terdapat seorang yang positif setelah dirujuk ke rumah sakit Marta Priska. Adapun rangkaian perjalanan yang bersangkutan adalah untuk melihat ibunya yang meninggal di Kota Nopan. Dan ini sama sekali tidak ada kelihatan tanda-tanda ataupun gejala yang berkaitan dengan COVID-19. Baik itu dites di kecamatan dengan rapid test, namun karena yang bersangkutan harus mengurus surat keterangan untuk bisa kembali ke daerah asalnya, yaitu berasal dari Tangerang, maka dibawa ke rumah sakit umum. Di sana dilaksanakan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah baku. Yang bersangkutan diadakan tes berikutnya, yaitu dengan alat yang kita kenal swab, dan ternyata yang bersangkutan terindikasi. Nah, oleh karena itu kita langsung merujuknya ke Rumah Sakit Marta Priska. Setelah mengadakan tes lanjutan di Rumah Sakit Marta Priska, diketahui bahwa yang bersangkutan positif. Nah, sebelum pun berangkat ke Marta Priska, kami sudah melacak tentang keluarga maupun kerabat-kerabat yang bersangkutan di desanya, dan terutama yang mengadakan kontak langsung, terutama kepada 11 orang keluarganya telah diadakan tes. Alhamdulillah tidak ada tanda-tanda, namun kami minta agar ikhlas, saya ulangi, agar ikhlas melaksanakan isolasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 ini harus kita hargai diri kita sayangi diri kita sayangi keluarga kita sayangi lingkungan kita sayangi masyarakat. Itu makanya barangkali gugus tugas baik di pusat maupun di provinsi mengatakan bahwa ini harus bekerja sama, harus sama-sama kita laksanakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bersyukur kita kepada Allah, sampai hari ini alhamdulillah Mandailing Natal masih zona hijau. Tentunya sudah cukup kita rasakan efek daripada COVID-19 ini. Saya minta agar kita jaga terus agar ini tidak berubah. Zona hijau yang sudah kita raih ini menjadi zona kuning atau merah. Ya Allah, saya nggak bisa membayangkan kalau ini yang terjadi. Dan yang kedua, ada di Desa Manyabarjai dengan inisial MW yang selama ini tinggal di Bekasi, juga ketika mengurus surat keterangan bebas COVID-19 sebagai bahan beliau untuk kembali ke tempat tinggalnya di Bekasi, ternyata reaktif. Dan ini sedang dipersiapkan untuk merujuk ke Rumah Sakit Marta Priska. Dan keluarga dekat korban sudah kita tes, alhamdulillah memang tidak ada reaktif. Namun kami tidak berdiam diri, dan jangan dikira bahwa kami itu memperlakukan yang tidak baik apabila kami adakan penyemprotan, apabila kami adakan isolasi, karena ini semuanya untuk menjaga kita semua. Dan yang terakhir, ada satu orang yang tinggal di Tangerang juga yang berinisial OMN, yang juga mengurus surat keterangan bebas COVID ke Rumah Sakit Umum Daerah Penyambungan, ternyata terindikasi COVID-19.
juga saat ini sedang kita persiapkan untuk merujuk ke Rumah Sakit Marta Priska. Dalam kaitan ini, kami selaku Bupati Mandailing Natal berharap kepada seluruh masyarakat, mari kita tingkatkan pelaksanaan protokoler kesehatan, yaitu terutama di pusat-pusat keramaian, baik itu pusat pasar maupun pusat perbelanjaan lainnya, dan juga rumah makan maupun toko-toko. Tetaplah jalankan protokoler kesehatan, yaitu tetap memakai masker seperti yang saya pakai ini. Dan dalam waktu dekat pemerintah daerah akan kembali membagikan masker. Saya minta masker ini benar-benar dipakai, bukan untuk disimpan. Kami akan memberikan masker yang terbuat dari kain sehingga bisa kita cuci, bisa kita pakai ulang. Dan tetaplah mencuci tangan, tetaplah mengukur suhu badan, dan tetap jaga jarak. Terutama kepada kaum keluarga saya yang akan melaksanakan ibadah, baik itu di masjid maupun itu di gereja-gereja, tetaplah jalankan protokoler kesehatan. Dan khusus kepada sekolah, dan juga kepada madrasah, dan juga pada pesantren, saya memohon, kita tunggulah peraturan lebih lanjut agar kita buka kembali proses belajar mengajar, agar tidak kita menyesali diri di masa yang akan datang. Memang kita zona hijau, ada istilah normal baru. Ini bukanlah normal biasa. Di sini kita harus lebih hati-hati, harus lebih kuat menjalankan, harus lebih tegas menjalankan protokol kesehatan demi kita semua. Yang bisa merusak diri kita sendiri, bisa merusak keluarga, bisa merusak lingkungan, dan bisa merusak masyarakat sebanyak-banyaknya. Saya sekali lagi mohon maaf, dan ini sudah saya buat laporan kepada Pak Gubernur. Mudah-mudahan keluarga yang sempat terindikasi jangan begitu resah, yang bisa menimbulkan masalah baru. Akan tetapi mari ikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama pemeriksaan dan juga isolasi selama 14 hari. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal, saya mohon, mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan setaat-taatnya protokoler kesehatan ini demi kemaslahatan kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang positif dari Kota Nopan itu berapa lama dia sudah di Nopan? Kemudian sudah berapa orang yang sudah datang dan pernah kontak langsung dengan dia, dan fasilitas apa yang kita lakukan untuk tes di rumah sakit, apakah rapid test atau swab? Sesuai dengan data yang kami terima, yang bersangkutan yaitu ARL yang selama ini tinggal di Tangerang, itu berdomisili di Madinah sekitar 10 hari karena meninggal orang tuanya dan keluarga dekat dia semuanya, dan terutama orang yang sempat kontak dengan beliau yaitu sekitar 150 orang itu sudah kami tes. Iya, karena bagaimana ya, namanya pun melayat, tentu banyak orang yang datang pada saat itu, dan mungkin salaman, tegur sapa, ataupun dengan jarak yang belum diatur sedemikian rupa, dan itu sudah kami tes semua. Dan mungkin bagi yang walaupun masih terindikasi ada gejala, itu akan kami isolasi dan juga akan kami terapkan protokoler kesehatan sebagaimana mestinya, tanpa ada tawar-menawar. Terus Pak, kendaraan apa yang digunakan di sini sampai ini? Kalau kendaraan saya nggak tahu persis, ya, karena lewat bandara. Yang pasti barangkali lewat bandara. Bisa juga ya. Ya namanya pun pula keluarga yang meninggal, ibunya yang meninggal, mungkin kita sendiri pun. Ini mohon maaf sekali lagi ya. Ini mungkin kurang manusiawi, kurang agamais. Kalau kita tidak secara mendalam memikirkan ini seperti yang saya bilangkan tadi, bahwa kegunaannya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, dan untuk orang banyak.
bagaimanapun akan ditempuhnya dengan segala macam cara. Karena untuk melayat orang tuanya. Itu sangat-sangat manusiawi sebenarnya. Dan mungkin yang kita lakukan sekarang ini, sekarang apabila tidak dicamkan, tidak dihayati dengan sebaik-baiknya, pasti dibilang, oh nggak manusiawi pemerintahan ini. Tapi demi kita semua harus kami laksanakan seperti ini. Nah, dia ini kan OTG, sehingga tidak deteksi, jadi tidak ada gejala-gejala. Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Ini kan COVID ini kan agak lucu nih, tanpa gejala, namun dia tertular. Nah, coba dibayangkan di kecamatan ini tidak terdeteksi loh. Sesudah dengan alat yang di rumah sakit umum, Rapid test bang, yang di rumah sakit itu. yang swab, Oh iya. di situ baru nampak. Ini harganya kan tidak tanggung, tidak mungkin loh kita beli setiap kecamatan satu. Tidak mungkin kan untuk itu. Ya bang, jumlah positif di Madinah berapa? Baru ini. Dan yang masih ada terindikasi itu ya juga kami kirim, insya Allah malam ini sesudah dikirimkan data-data ke Marta Priska sebagai persyaratan, karena itu persyaratannya ya mungkin dapat jawaban ya kita kirim. Nah cobalah dibayangkan dari sini ke Marta Priska, yang membawanya aja nggak boleh ikut serta keluarga. Nah supir saja tidak akan makan, tidak akan minum selama di perjalanan. Namun harus dijalankan oleh Satgas. Mau kita apain? Gugus tugas ini punya mati-matiannya semua, nampak kalian. Tapi yang di bandara kan dibuka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi mungkin ya sama dengan kita di sini. Kalau hanya dengan alat yang ada di kecamatan kita sekarang, mungkin ya tidak terdeteksi secara dini. Iya. Ini kan Yang di bandara itu kan hanya pakai suhu, tes suhu. Coba perjalanan dinas bisa lolos di bandara dengan perjalanan. Tolong diedit tadi, ada sedikit diedit. Pelaku perjalanan dinas, kata Pak Bupati Dinas itu dihilangkan tadi ya. Pelaku perjalanan, ya. Perjalanan. Bisa lolos di bandara itu dengan alasan tertentu dan juga meminta izin dari Maaf. alasan ada surat keterangan dinas COVID dan lain-lain. Di bandara itu bisa lolos. Di Jakarta juga bisa. Orang tua yang sakit, orang tua yang meninggal itu bisa lolos. Tidak semua mati. Karena penerbangan dari Cengkareng itu ke Medan masih ada, kecuali ke Padang yang tidak ada, yang PSBB. Yang dua itu Pak Kadis status apa? PDP? Masih PDP. Dan jangan PDP. OTG. orang tanpa gejala. Bukan Yang dua tadi. Iya, OTG. Kalau PDP kan sudah ada gejala tambahan, ada gejala paru. Kalau ODP ada gejala demam, ini segala macam. Ini tidak, OTG. Dia makanya kita tahu karena di rapid test